sekolah tersebut yang bisa diakses guru dan kepala sekolah untuk mengetahui kondisi sekolah mereka seperti apa untuk melakukan refleksi diri. Berikut. Dengan adanya sekolah penggerak, pembelajaran harapannya akan menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan perkembangan zaman. Izinkan kami memutarkan video mengenai sekolah penggerak. Untuk mewujudkan Indonesia maju melalui terciptanya pelajar Pancasila, program Sekolah Penggerak menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna sesuai dengan perkembangan zaman. Apa saja yang dihadirkan program Sekolah Penggerak? Pertama, guru akan mengajar berdasarkan tingkat kemampuan para siswa serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Guru dapat melakukan penilaian untuk mengetahui kesiapan belajar dan perkembangan kompetensi siswa. Hasil penilaian akan digunakan sebagai dasar pengajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan para siswa. Kedua, pembelajaran yang dilakukan berpusat pada pengembangan karakter dan kompetensi yang holistik. Siswa didorong untuk bekerja sama, saling berbagi peran, menghormati pandangan orang lain, dan bernalar kritis. Ketiga, pembelajaran lintas mata pelajaran berbasis proyek yang dilakukan di dalam dan atau di luar kelas untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dan meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah berdasarkan pengalaman nyata dan untuk membentuk generasi muda yang memiliki profil pelajar Pancasila yang utuh. Sekolah yang berpusat pada siswa akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk Indonesia maju. Jadi program sekolah penggerak ini akan mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah. Sekolah-sekolah penggerak ini harapannya ke depannya akan menjadi klinik-klinik bagi sekolah-sekolah di sekitarnya untuk datang dan melakukan mentoring dan peer learning dengan guru-guru lainnya. Karena seperti yang kita tahu, transformasi di semua daerah itu sangat penting adanya tempat-tempat berkonsultasi dan mendapatkan pembelajaran dengan budayanya masing-masing, di dalam desanya masing-masing, di dalam kecamatannya masing-masing, sehingga mereka itu lebih terinspirasi untuk melakukan perubahan. Jadi efek multiplier-nya ini adalah sekolah penggerak ini akan nanti bisa mementor sekolah-sekolah di sekitarnya dia untuk meningkatkan kemampuannya, dan nanti juga akan diberikan resource atau sumber daya untuk bisa membantu sekolah-sekolah di sekitarnya. Dan daerah-daerah bisa saling sharing praktik-praktik baik dalam perkembangan sekolah penggerak ini, dan akan ada platform-platform yang akan menonjolkan praktek-praktek baik ini agar bisa dipelajari. Jadinya ini bukan kompetisi, ini adalah kolaborasi dan inovasi, dan itulah esensi daripada perubahan pendidikan. Bukannya suatu esensi yang berdatang dari persaingan antara sekolah, bukan, tapi adalah yang sebenarnya yang membedakan sistem-sistem pendidikan paling maju di dunia adalah kemampuan berkolaborasi, kemampuan berinovasi dan berkolaborasi antara sekolah, antara guru, antara kepala sekolah. Dan ini adalah fokus daripada program sekolah penggerak kita. Berikut. Seperti yang kita tahu, ini adalah target kita, ya. Tahun ini, karena kita pertama kali meluncurkan program ini, akan sekitar 2.500 targetnya, tapi akselerasinya akan sangat cepat. Di tahun kedua, mulai 10.000 sekolah penggerak, tahun ketiga 20.000 sampai dengan 40.000 di tahun keempat. Dan harapannya di tahun-tahun kedepannya kita akan mencapai mayoritas sampai dengan 100% sekolah kita sudah melakukan transformasi sekolah penggerak ini. Dan ini sesuai dengan peta jalan pendidikan Indonesia. Jadi ini yang kita lakukan, bahwa ini bukan, sekali lagi, ini bukan sekolah unggulan, ini bukan sekolah yang nanti jadi sekolah favorit, karena inputnya tidak berubah dan dipilih dari berbagai macam level, ya, baik dari level yang mungkin
tingkat numerasi dan literasinya masih belum memadai, belum masih di bawah rata-rata, tapi kita ingin melihat perubahan yang terjadi melalui proses transformasi ini. Berikut. Kita akan melihat sekarang video mengenai kepala sekolah penggerak. Saya tahu masa depan mereka ada di tangan para guru dan saya sebagai kepala sekolah. Selama ini saya sudah berusaha untuk selalu membuka hati dan pikiran untuk mengembangkan kemampuan guru karena saya tahu semua guru memiliki potensi yang luar biasa. Itulah tugas saya sebagai kepala sekolah untuk menciptakan tim yang hebat demi masa depan para siswa. Namun saya sadar, perjuangan ini tidaklah mudah. Banyak hal yang perlu diperbaiki bersama. Administrasi yang membebani guru, guru yang kurang kreatif dan inovatif, kurang beragamnya sumber bahan pelajaran, dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Namun, sekarang dengan adanya program sekolah penggerak, saya dan guru-guru sangat merasa terbantu. Kami tidak hanya mendapatkan pelatihan, tapi juga pendampingan dari pemerintah selama 3 tahun. Dan akan ada platform digital yang meringankan beban administrasi sekolah. Saya tidak bisa sendiri. Kita harus bersinergi melakukan ini semua. Kita harus bergerak. Kita harus menembus batas kemampuan diri kita sendiri, karena masa depan para siswa ada di tangan kita. Mari, para kepala sekolah, ikuti program sekolah penggerak untuk Indonesia yang lebih maju. Jadi program ini untuk bergabung tentunya kriteria pertama adalah kemauan daripada sekolah tersebut untuk bergabung dalam program ini. Kalau sekolah yang tidak ingin melakukan transformasi yang penuh dengan tantangan, program ini tidak akan mungkin sukses. Jadi kami ingin mengundang para kepala sekolah di daerah penyelenggara program sekolah penggerak 2021 untuk segera mendaftar. Ya, deadline mendaftarnya ini 6 Maret 2021 dan ada prosesnya semuanya melalui online. Proses aplikasi mendaftar ini, dan tentunya ini menjadi salah satu kriteria terpenting untuk suksesan program. Seberapa besar kemauan kepala sekolah dan sekolahnya untuk bisa melakukan perubahan, karena ini bukan perubahan yang mudah, ini perubahan yang sangat berat dan menantang, tapi dengan potensi hasil yang luar biasa bagi pembelajaran murid-muridnya. Berikut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Jadi mungkin sebagai penutup, saya ingin menyebut sedikit mengenai kalau kita bisa mengimajinasi apa itu sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu adalah sekolah di mana siswa itu dinomorsatukan dari semua keputusan-keputusan sekolah itu. Sekolah penggerak adalah sekolah yang memprioritaskan anggarannya terhadap benar-benar peningkatan mutu pembelajaran dan mutu pengajaran. Sekolah penggerak adalah sekolah di mana kepala sekolahnya terus mendatangi ruang kelas dan melakukan observasi dan memberikan umpan balik kepada para guru-guru. Sekolah penggerak adalah sekolah di mana guru saling membantu guru lainnya untuk melakukan observasi dalam kelas dan memberikan tips-tips dan memberikan masukan dan saran bagaimana meningkatkan mutu. Sekolah penggerak adalah sekolah di mana guru-gurunya bertemu dan melakukan meeting-meeting untuk bisa memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang ada di sekolahnya. Sekolah penggerak adalah sekolah yang menyadari bahwa partisipasi siswa itu adalah salah satu yang paling penting, sehingga di sekolah penggerak kelas-kelasnya suka rame
Rame kenapa? Rame karena siswa-siswa banyak yang menanya, banyak yang berpartisipasi di dalam pembelajarannya, melakukan presentasi. Dan juga sekolah penggerak adalah sekolah di mana banyak anak-anaknya keluar dari ruang kelas untuk mengerjakan proyek-proyek based learning bersama dengan murid-muridnya yang lain, dipandu oleh guru-gurunya. Sekolah yang penggerak percaya bahwa setiap anak di dalam sekolah dia bisa sukses, punya potensi sukses. Sekolah penggerak adalah juga sekolah di mana semua guru dan kepala sekolah merasa bahwa setiap guru punya potensi untuk sukses. Dan sekolah penggerak adalah sekolah yang percaya bahwa tidak semua murid sama, sehingga setiap murid itu spesial dan bisa diperlakukan secara unik dan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Sehingga cara menerapkan kurikulum, cara menerapkan pembelajaran itu harus melakukan segmentasi, harus mencintai keberagaman cara proses pembelajaran di dalam ruang kelas, apalagi di dalam sistem sekolah. Ujung-ujungnya, sekolah penggerak adalah sekolah di mana murid-murid secara kognitif dan karakter dimerdekakan untuk mencapai visi profil pelajar Pancasila untuk peningkatan SDM Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.